teman-teman semua. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami ingin mereview film yang berjudul The Current War. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad Aslam dengan NIM 3 digit terakhir 141. Perkenalkan, nama saya Raditya Dastia Brensas dengan 3 digit NIM terakhir 117. Perkenalkan, nama saya Raksana Sida Sabira dengan 3 digit NIM terakhir 139. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis film yang berjudul The Current War. Sebuah film yang menceritakan revolusi besar dalam dunia kelistrikan pada akhir abad ke-19. Film ini disutradarai oleh Alfonso Gomez Rejon dan dirilis pada tahun 2017. Pemeran utamanya antara lain Benedict Cumberbatch sebagai Thomas Edison, Michael Shannon sebagai George Westinghouse, dan Nicholas Hoult sebagai Nikola Tesla. Tema utama film ini adalah persaingan antara dua sistem tenaga listrik, yaitu arus searah atau DC yang dikembangkan oleh Edison dan arus bolak-balik atau AC yang dikembangkan oleh Westinghouse bersama Tesla. Peristiwa ini dikenal sebagai The War of Currents atau perang arus yang menentukan sistem kelistrikan mana yang akan menjadi standar untuk masa depan dunia. Film ini menggambarkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya berawal dari penemuan, tetapi juga dari kompetisi, inovasi, dan keberanian untuk berpikir berbeda. Dalam konteks pendidikan, terutama di bidang teknologi rekayasa otomasi, film ini sangat relevan karena seluruh sistem otomasi modern didasarkan pada prinsip dasar kelistrikan yang diperdebatkan dalam film ini. Latar waktu film berada di Amerika Serikat pada tahun 1880-an. Saat itu, Edison baru saja menemukan bola lampu pijar dan ingin membangun jaringan listrik DC di seluruh kota. Namun sistemnya memiliki kelemahan, yaitu tidak efisien untuk pengiriman jarak jauh. Di sisi lain, Westinghouse menemukan bahwa sistem AC dapat mengirimkan listrik dengan lebih efisien, menggunakan transformator untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Ketika kedua sistem ini bersaing, masyarakat dan dunia industri menantikan siapa yang akan memenangkan perang arus tersebut. Inilah titik awal dari perubahan besar dalam sejarah energi dan teknologi dunia. Film The Current War dimulai dengan Edison yang sedang memperkenalkan sistem arus searah DC ke berbagai kota besar di Amerika. Ia dikenal sebagai sosok yang ambisius dan yakin bahwa sistemnya adalah yang paling aman. Namun muncul pesaing baru, yaitu George Westinghouse, seorang pengusaha yang percaya bahwa arus bolak-balik AC lebih unggul dan efisien. Edison merasa terancam dan mulai melakukan kampanye negatif terhadap sistem AC dengan menyebut bahwa arus tersebut berbahaya. Ia bahkan melakukan demonstrasi publik yang ekstrim untuk menakut-nakuti masyarakat. Sementara itu, Nikola Tesla, seorang ilmuwan muda berbakat, awalnya bekerja untuk Edison, tetapi keluar karena gagasannya tentang sistem AC tidak dihargai. Tesla kemudian bekerja sama dengan Westinghouse untuk menyempurnakan sistem AC dan membuktikan bahwa teknologi tersebut lebih efisien dan aman. Persaingan mencapai puncaknya saat pemerintah mengadakan pameran dunia Chicago tahun 1983. Proyek penerangan terbesar pada masa itu. Edison gagal mendapatkan proyek tersebut dan Westinghouse dengan teknologi AC-nya keluar sebagai pemenang. Keberhasilan itu menandai kemenangan sistem AC dan menjadi dasar dari sistem kelistrikan yang kita gunakan hingga saat ini. Dari film ini kita bisa ambil beberapa nilai penting. Nilai inovasi dan eksperimen ilmiah. Tesla dan Westinghouse berani mengambil risiko untuk mengembangkan ide yang dianggap mustahil. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi selalu lahir dari keberanian berpikir di luar kebiasaan. Nilai etika dalam teknologi dan bisnis.
Persaingan antara Edison dan Westinghouse memperlihatkan bahwa teknologi tidak bisa dipisahkan dari moral dan tanggung jawab. Inovasi yang baik harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sekedar memenangkan pasar. Nilai efisiensi energi, pertarungan antara DC dan AC mengajarkan pentingnya efisiensi dalam sistem kelistrikan, prinsip yang juga menjadi inti dalam dunia otomasi industri saat ini. Nilai kolaborasi antar bidang keberhasilan dari kecerdasan Tesla, tetapi juga kolaborasi dengan Westinghouse yang memahami sisi praktis dan bisnis dari teknologi. Dalam dunia otomasi, kolaborasi antara bidang kelistrikan, elektronika, dan pemrograman juga sangat penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan cerdas. Nah, film ini juga ada keterkaitannya dengan program studi yang kita jalani, yaitu teknologi rekayasa otomasi. Karena otomasi modern tidak luput dari perkembangan sistem tenaga listrik yang dimulai dari persaingan Edison, Westinghouse, dan Nikola Tesla. Dasar kelistrikan dalam otomasi mempelajari bagaimana arus listrik baik DC maupun AC yang digunakan untuk menggerakkan sistem kontrol motor dan sensor. Film ini menunjukkan asal mula sistem tenaga yang menjadi fondasi dari semua perangkat otomatis yang kita gunakan sekarang. Efisiensi dan sistem energi. Dalam dunia otomasi, efisiensi energi adalah hal utama. Sama seperti perdebatan DC dan AC, insinyur otomasi juga harus memilih sistem tenaga yang paling efisien untuk menggerakkan mesin dan robot agar hemat energi dan berkelanjutan. Selanjutnya ada semangat inovasi dan kreativitas. Tesla adalah contoh nyata ilmuwan yang berinovasi tanpa takut gagal. Semangat inilah yang juga harus dimiliki mahasiswa teknologi rekayasa otomasi dalam menciptakan teknologi baru, baik itu kontrol pintar, Internet of Things, dan robotik. Nah, selanjutnya ada etika dan bertanggung jawab. Film ini juga mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan nilai moral. Dalam merancang sistem otomatis, keamanan, dampak sosial, dan lingkungan harus selalu menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya ada kesimpulan dari film The Current One ini. Jadi bukan tentang siapa yang menang dalam perang arus listrik, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana inovasi, etika, dan efisiensi membentuk masa depan teknologi manusia. Film ini juga mengajarkan bahwa kemajuan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk menantang batas. Seperti Edison, George Westinghouse, dan Nikola Tesla. Contoh bagaimana perbedaan pandangan juga dapat mendorong revolusi besar dalam dunia listrik. Dalam konteks teknologi rekayasa otomasi, kisah ini menggambarkan akar dari sistem yang kita gunakan saat ini. Mulai dari pembangkit listrik, sistem distribusi, hingga mesin-mesin otomatis yang dikendalikan oleh arus listrik. Tanpa inovasi mereka, mungkin dunia otomasi tidak sepesat sekarang. Selain itu, film ini juga menegaskan bahwa teknologi tanpa etika hanyalah kekuatan tanpa arah. Edison yang terlalu ambisius menjadi cerminan bahwa ilmuwan harus selalu menyeimbangkan antara tujuan ilmiah dan tanggung jawab moral. Sementara Tesla dan George Westinghouse mengajarkan kita arti kerja keras dan dedikasi, dan pentingnya kolaborasi antar ilmu dalam menciptakan suatu perubahan. Sekiranya begitu saja dari kelompok pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.